والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة الطيبي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Kita masuk pada persoalan itmamul harakat. Kemarin sudah membahas bahwa yang namanya pengucapan harakat yang sempurna itu setidaknya mesti memenuhi 3 keadaan. Harakat yang sempurna. Yang pertama, yang berkaitan dengan zaman atau wazan, zan atau zaman, tempo atau durasi. Yang kedua, berkaitan dengan zat atau suaranya, warna suara vokalnya. Dan yang ketiga berkaitan dengan tafkhim dan tarqiq. Maka siapa saja kalau bisa menjaga ketiga poin ini, berarti pengucapan harokatnya insya Allah sempurna. Dan cara mengucapkan harokat yang sempurna agar bisa memenuhi 3 poin ini, maka mesti melihat 2 bagian dari organ pengucapan kita. Yang pertama adalah bentuk mulut, yang kedua adalah keadaan lidah. Jadi bukan hanya mulut saja, namun juga disempurnakan oleh keadaan lidah yang berbeda-beda ketika kita mengucapkan harakat dari harakat-harakat huruf Arab. Baik. Kemudian di bait yang ke-64, Allamah At-Tibi mengatakan, fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu bid-dhammi kun muhaqqiqa. Maka di sini ada nasihat dari Allamah At-Tibi bahwa apabila fa in tara, apabila engkau melihat, fa in tara, apabila engkau melihat al-qari, seorang pembaca Al-Quran, apabila engkau melihat pembaca Al-Quran, qari, melihat seorang pembaca Al-Quran, lan tantabiqa, tidak menyempurnakan, tidak menyempurnakan pengucapannya, lan tantabiqa, pakai alif. Shifahuhu, misalnya seperti enggak menyempurnakan mulutnya. Bidhammi, saat mengucapkan dhammah, ada orang baca Al-Quran, tapi mulutnya itu enggak sesuai dengan keadaan yang semestinya. Kun muhaqqiqa, kun muhaqqiqa, maka jadilah orang yang
bisa memperbaikinya. Muhaqqiq artinya orang yang bisa memperbaiki di sini. Tahqiq, mentahqiq, merealisasikannya. Maksudnya adalah mengoreksinya, memperbaikinya, mengarahkannya pada cara baca yang tepat. Begitu. Jadi kalau kita sudah memahami kaidah-kaidah tajwid, lalu kemudian ada orang yang terjatuh pada kekeliruan, maka dianjurkan bagi kita untuk mengingatkannya. Namun di sini ada 2 poin yang penting untuk dipahami. Yang pertama adalah pada persoalan yang disepakati kekeliruannya, maka mengingatkannya sangat dianjurkan, bahkan bisa jadi wajib. Kalau berkaitan dengan kewajiban muslim seperti Al-Fatihah di dalam salat, sangat dianjurkan, bahkan kadang wajib. Adapun pada masalah-masalah yang masih diperselisihkan, baik itu diperselisihkan kaidahnya, diperselisihkan kadar kesempurnaannya, maka tidak dianjurkan untuk langsung mengoreksi berdasarkan standar kita. Kecuali, nomor 2, ada pengecualian kapan? Kecuali kalau berada dalam majlisul ada, maka memang di sana wajib dikoreksi sesuai dengan standar yang kita pegang. Walaupun ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ini penting. Jangan sampai semangat jadi muhaqqiq tapi tidak paham adab dalam berdakwahnya. Ya. Jangan sampai semangat jadi muhaqqiq tapi tidak paham adab dalam berdakwah, adab dalam amar ma'ruf nahi munkar. Maka pada persoalan yang disepakati oleh para ulama itu ada kekeliruan, sangat dianjurkan untuk mengingatkan. Misalnya lahan-lahan jali, ini para ulama sepakat. Lahan jali para ulama sepakat. Maka yang berkaitan lahan jali itu sangat dianjurkan untuk kita mengingatkan. Walaupun kita bukan gurunya dia. Dia nggak pernah talaki sama kita. Misalnya dia imam, atau misalnya dia orang umum, begitu, ya, atau misalnya dia influencer, maka dalam persoalan yang disepakati kekeliruannya sangat ditekankan, bahkan bisa jadi wajib. Kapan misalnya wajib? Misalnya pada perkara lahan yang dapat merusak Al-Fatihah. Dia jadi imam apalagi? Maka wajib bagi orang yang memahami hal ini untuk mengingatkan. Yang memahami hal ini dan mampu untuk mengingatkan, maka wajib memberikan peringatan. Nah, saya beberapa kali pernah menemukan imam yang seperti ini, yang lahan jali, fatal, maka kalau saya nilai saya mampu untuk memberikan nasihat, berikan peringatan, maka saya berikan. Terutama kalau imamnya itu seumuran atau enggak jauh beda umurnya, apalagi kalau di bawah. Nah, itu biasa saya langsung tegur. Ya. Dulu pernah waktu di Bogor, saya pernah menjadi makmum, imamnya ini perawat ya, karena di rumah sakit, masjid rumah sakit. Sebetulnya bagus, cuma dia keliru lahannya itu cukup fatal karena dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahan jali walaupun tidak sampai merusak makna karena dari sisi i'rab tidak menambah apapun ya, cuma menambah huruf waw, huruf mad. Maka langsung saya tegur, langsung ditahsin saat itu juga selesai sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Saya nanya kan, Mas, mohon maaf, belajar tahsin di mana? Oh, saya nggak pernah belajar tahsin formal, cuma pernah belajar ngaji di sini. Oh, alhamdulillah bacaan udah bagus. Cuma ada satu yang agak kurang pas, kata saya. Di bagian mana? Na'budu wa iya. Dia bilang na'budu wa iya. Nah, itu yang kurang pasnya kata saya. Karena harusnya tidak panjang, langsung na'budu wa iya. Langsung ditahsin saat itu juga. Karena memang usianya seumuran, nggak jauh beda dengan saya, bahkan mungkin lebih muda. Enak ngomongnya, begitu. Kemudian saya juga pernah waktu Jumatan, ya Jumatan fatal, harus diulang sholat zuhur kalau misalnya ada imam yang lahan jali pada surat Al-Fatihah. Maka imamnya ini membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kaget rakaat pertama,
tadi iya apa iya atau saya salah dengar. Maka saya tunggu di rakaat kedua. Ternyata jelas suaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka langsung saya tegur imamnya. Saya sampaikan bahwa ini bahaya, bisa membatalkan sholat, apalagi antum sering jadi imam, maka jangan sampai kemudian ini membuat orang-orang rugi yang ikut berjamaah. Seperti itu. Tapi saya belum tahu ada perubahan atau tidak, karena masih di jadwal sepertinya Ustadz ini di masjid tersebut. Tapi nggak tahu, saya belum tahu apakah berubah atau tidak. Tapi mudah-mudahan berubah. Kalaupun tidak berubah, mudah-mudahan dia lebih hati-hati. Karena kalau dia keliru berarti ada yang mengingatkan. Kenapa kemudian sekarang banyak imam yang gak hati-hati, banyak orang yang nekat jadi imam? Karena mereka tidak pernah ditegur ketika keliru. Makanya mereka memikirnya, udahlah jadi imam tuh siapa aja bisa. Nah, biasakan menegur imam-imam yang memang bisa kita tegur kalau fatal kekeliruannya. Kenapa? Agar tidak ada orang yang sembarangan maju jadi imam. Ini penting. Jangan sampai membuat makmum itu menjadi was-was sholatnya. Ya. Jangan sampai membuat makmum menjadi mengulang sholat mereka. Begitu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang maju jadi imam yang benar-benar yakin bacaannya minimal benar lah. Enggak apa-apa lah kalau masalah lahan-lahan khafi sedikit dalam sholat tidak masalah. Minimal benar bacaan Al-Fatihahnya. Seperti itu. Makanya biasanya kalau santri itu ya, kalau mendengar bacaan yang fatal rusak, maju aja sebelumnya bilang, Ustadz mohon maaf saya pengajar atau saya belajar Al-Quran di Ma'had Anu, begitu kan. Tapi yang saya pelajari kok beda misalnya dengan yang tadi diamalkan oleh Ustadz, misalnya begitu. Mohon faidahnya, tadi dibaca dengan riwayat siapa, qiraatnya siapa, hukumnya seperti apa, begitu. Jadi dengan bertanya kalau orangnya memang lebih tua. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, baru kita jelaskan. Yang saya pelajari yang seperti itu keliru, begitu. Nah itu penting ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian membiarkan orang-orang keliru. Jadi kekeliruan itu banyak tersebar, bukan karena banyak orang jahat sebetulnya, tapi karena banyak orang baik yang diam ketika melihat kekeliruan. Ketika banyak orang baik diam. Dan itulah salah satu sebab kehancuran sebuah bangsa, kehancuran sebuah kaum, yaitu ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi diamalkan. Itulah awal kehancuran sebuah kaum. Kapan saja amar ma'ruf nahi mungkar tidak diamalkan, maka kaum tersebut akan hancur. Makanya kayak siapa sih anak kecil yang viral itu kan sering nanya-nanya itu, saya sepakat sekali itu. Kalau bisa diperbanyak anak-anak seperti itu. Nanya kenapa kakak muslim enggak, kenapa kok enggak pakai kerudung, nah itu bagus itu, anak-anak kecil harusnya digituin. Walaupun mungkin kadang-kadang orang tuanya jadi merasa bersalah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Justru bagus. Kenapa? Karena harus diperbanyak supaya apa? Supaya orang yang melakukan kesalahan itu malu. Punya malu. Supaya orang yang melakukan kesalahan itu punya malu. Gitu. Jadi jangan merasa tidak salah. Karena bahaya kalau sudah merasa tidak salah. Apalagi menyalahkan yang benar. Itu lebih parah lagi. Jadi muhaqqiq di sini dari rinciannya ya. Adapun perkara-perkara yang masih diperselisihkan para ulama dari sisi kesempurnaannya dan sebagainya, maka tidak perlu diperingatkan kecuali kalau memang dia sedang belajar sama kita. Makanya saya kurang suka kalau misalnya ada orang yang suka ngirim video, Ustadz tolong nilai bacaan saya ini, tolong nilai bacaan Ustadz ini. Ngapain begitu, dia bukan murid saya. Gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu iseng, nggak tahu apa, nggak paham juga maksudnya apa gitu, harus ngirim-ngirim video terus dinilai. Saya kurang suka. Biasanya saya langsung jawab ketus sama saya. Apain nyuruh saya ngeliat video orang gitu. Kalau saya ngelihat nggak sengaja dan memang ada kesalahan yang fatal, saya ingatkan biasanya langsung DM ustadznya atau DM adminnya. Beberapa kali saya juga pernah di Instagram, di YouTube, di Facebook. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, saya nggak mau nyari-nyari sengaja gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kun muhaqqiqa. Kenapa? Bi annahu muntaqisun ma dhamma. Kenapa? Karena dia sedang mengurangi haknya dhamma. Bi annahu muntaqisun ma dhamma, karena dia mengurangi hak dhamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma, yang wajib itu adalah menyempurnakannya. Yang wajib adalah menyempurnakannya. Karena yang wajib adalah menyempurnakannya. Begitu. Cuma di sini saya garis bawahi. Al-Alam Hatib mengatakan wal wajib.
wal wajib wal wajibu an-nutqu bihi mutamma. An-nutqu bihi mutamma. Maka di sini sebetulnya kalau saya pribadi wallahu a'lam bissawab mesti merinci makna wajib di sini bukan wajib syar'i, tapi wajib sina'i. Jadi wajib itu ada dua, sedangkan Allah Subhanahu wa taala istilah al-wajib, istilah wajib itu ada dua. Ada namanya wajib syar'i. Wajib syar'i itu adalah yang artinya diamalkan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini namanya wajib syar'i. Seperti misalnya puasa di bulan Ramadan wajib syar'i. Membaca Al-Fatihah dengan benar itu wajib syar'i. Salat 5 waktu itu wajib syar'i. Yang kedua wajib sina'i. Wajib sina'i itu adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya adalah kewajiban yang dibebankan guru kepada muridnya atau lembaga kepada peserta didiknya atau perusahaan kepada karyawannya. Ya, itu wajib sina'i. Dalam tajwid ada yang namanya wajib sina'i, yaitu kewajiban-kewajiban yang dibebankan dari para ahli qiraat kepada para pembaca Al-Quran, tapi bukan bermakna wajib syar'i. Sehingga wajib sina'i ini tidak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Kalau dari sisi syar'i, wajib sina'i ini hukumnya sunnah saja. Dari sisi syar'i, yang semua yang wajib sina'i itu sunnah. Tapi dalam konteks majlisul ada, dalam konteks periwayatan talaqi itu jadi wajib. Begitu. Untuk menjaga ketertiban membaca Al-Quran, maka itu jadi wajib. Ini wajib sinai. Contohnya wajib sinai apa? Contohnya wajib sinai adalah ini. Kesempurnaan mengucapkan harokat, maka wallahu a'lam bishawab. Bagi saya wal wajib di sini wajibnya wajib sinai, bukan wajib syar'i. Wajib di sini wajibnya wajib sinai bukan. Kenapa? Karena sekadar tidak sempurna dalam harokat itu tidak merusak makna, tidak merusak i'rab. Kalau sekadar tidak sempurna. Jadi kalau sekadar tidak sempurna itu tidak merusak i'rab dan makna sehingga tidak jatuh pada perkara yang haram. Tapi ya minimal makruh itu dapat itu, minimal makruh itu dapat. Sehingga wal wajibun nutqu bihi mutamma di sini berkaitan dengan kesempurnaan harakat, sifatnya bagi saya wallahu a'lam bishawab wajib sinai. Tidak bisa dimasukkan dalam kategori wajib syar'i. Jadi nggak ada kaitan dengan halal haram, ya. Namun sunnah dalam mengamalkannya. Termasuk perkara-perkara yang sifatnya itu tahsiniyah yang lain seperti sifat-sifat aridhah yang tidak berkaitan dengan makna atau sifat-sifat lazimah juga sama seperti yang tidak berkaitan dengan makna itu semuanya sinai, wajibnya wajib sinai. Seperti misalnya mad wajib muttasil itu wajibnya wajib sinai. Mad wajib muttasil atau misalnya saktah wajibah, wajib-wajib saktah itu juga wajibnya wajib sinai. Atau misalnya wajib ismam, wajib tashil, maka itu semuanya sinai. Sunnah dalam mengamalkannya namun tidak langsung otomatis yang meninggalkannya berdosa. Karena tidak berkaitan dengan wajib kewajiban syar'i. Itu semuanya wajib sinai. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian Alam Hatibi melanjutkan. Kadzaka dzu fathin wa dzu kasrin yajib itmamu kullin minhuma fhamhu tusib. Di sini sama. Ya, bahwa beliau melanjutkan demikian pula fathah dan juga kasrah maka wajib disempurnakan semuanya. Maka pahamilah itu agar engkau tidak terjatuh pada kekeliruan. Maka sama seperti yang tadi saya pribadi lebih memilih untuk mengarahkan kewajiban ini sebagai wajib sinai bukan wajib syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama misalnya Mula Ali Al-Qari dalam kitab Al-Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah dan juga ulama-ulama yang lain. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Hukum mengamalkan tajwid saat baca Al-Quran adalah wajib. Wajib di sini wajib sinai, wajib syar'i. Terbagi dua. Kalau tajwid secara umum, mengamalkan tajwid secara umum saat membaca Al-Quran, konteksnya baca Al-Quran ya, jangan nanya saat baca yang lain. Hanya baca Al-Quran saja.
mengamalkan tajwid saat baca Al-Quran, ada yang wajibnya wajib syar'i, ada yang wajibnya wajib sina'i. Wajib syar'i dua-duanya. Wajib syar'i yang mana? Yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Maka ini wajibnya wajib syar'i. Yang berkaitan dengan i'rab dan makna maka wajib diamalkan, kalau ditinggalkan berdosa. Adapun selain i'rab dan makna atau istilahnya tahsiniyah, itu wajibnya wajib sina'i. Jadi ketika Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu ma lam yujawwidil Qur'ana athim, maka harus dirinci seperti ini mengikuti pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan wajibnya wajib syar'i semua, namun itu akan memberatkan umat. Betapa banyak umat berarti baca Quran bakal berdosa terus. Kalau misalnya kita fatwakan wajib syar'i semuanya, betapa banyak umat tidak membaca tashil, betapa banyak umat tidak membaca imalah, betapa banyak umat tidak membaca ismam, tidak menyempurnakan idgham, tidak menyempurnakan ikhfa. Kalau begitu dosa semuanya baca Quran. Ya, maka yang paling bijak adalah merinci. Apabila berhubungan dengan i'rab dan makna, maka ini hukumnya wajib syar'i. Sehingga berdosa apabila orang meninggalkannya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Jangankan cuma masalah ini. Kalau nggak sengaja, ya makan 2 piring saat puasa saja nggak batal. Gitu. Nggak sengaja, lupa nggak sengaja itu bukan perkara yang ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Nggak sengaja membunuh orang itu nggak dosa. Cuma memang wajib bayar diat ya sebagai kafarah, bukan kafarah sebetulnya, sebagai ganti rugi dalam tanda petik ya di dunia. Tapi secara hukum nggak ada dosanya orang membunuh nggak sengaja itu. Kecuali kalau karena kelalaian, maka dia ada hukuman kelalaiannya, bukan hukuman membunuhnya. Jadi yang tidak sengaja atau lupa maka itu tidak ada hukumnya. Adapun yang kena hukum yang sengaja atau orang yang tidak peduli, maka kapan seseorang yang meninggalkan i'rab dan makna ini bisa berdosa? Saat 2 hal. Yang pertama sengaja merusak i'rab dan makna. Yang kedua tidak peduli. Tidak peduli itu contohnya apa? Nggak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar, tidak peduli, maka dia berdosa. Kenapa? Karena belajar itu wajib hukumnya. Maka seseorang yang tidak mau belajar tajwid, kemudian gara-gara tidak belajarnya itu bacaannya rusak, sampai merusak i'rab dan makna, maka dia berdosa. Bahkan dosanya bisa jadi 2. Yang pertama adalah dosa nggak mau belajar, yang kedua adalah dosa membaca Al-Quran dengan keliru. Begitu. Adapun orang yang sudah belajar, lalu kemudian dia sudah berusaha membaca dengan benar, namun lidahnya belum bisa disempurnakan sampai terjatuh pada i'rab dan makna, maka ini orang-orang yang diuzur. Maka dalam yang wajib syar'i saja, dalam perkara yang wajib syar'i aja ada orang mendapatkan uzur atau istilahnya musi ma'dzur. Musi ma'dzur. Orang yang enggak bagus baca Al-Qur'annya tapi diuzur. Siapa? Yang pertama misalnya orang yang tidak menemukan guru. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada orang tidak menemukan guru, nggak mungkin ya zaman sekarang ya. Di mana-mana ada guru, nggak bisa datang langsung online, maka sepertinya tidak mungkin. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam, belum paham seluk-beluk Islam, belum paham rukun-rukun sholat, belum paham cara baca Al-Quran yang benar dan belum tahu hukum-hukum cara baca Al-Quran, baru masuk Islam tidak masalah. Yang ketiga, orang yang sedang belajar tapi belum mampu. Sedang belajar tapi belum mampu. Ini dimaafkan. Ada satu lagi sebetulnya ya, orang yang tidak punya akses ke dunia luar, tapi kayaknya zaman sekarang udah gak ada yang begitu. Orang yang tidak punya akses sama sekali ke dunia luar, bukan hanya tidak menemukan guru, tidak menemukan Islam sama sekali begitu. Kayaknya zaman sekarang jarang. Tapi kan ada Baduy Dalam kan bukan nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Baduy Dalam itu bukan orang yang nggak tahu tapi nggak mau tahu, maka mereka nanti masuknya orang yang tidak peduli. Kenapa? Karena informasi sampai ke mereka.
dari Baduy luar. Kan orang Baduy luar itu masih boleh bolak-balik ke Baduy dalam sebagiannya. Informasi itu dapat, mereka tahu informasi, mereka bisa mengakses informasi, tapi mereka tidak mau mengakses informasi. Begitu. Sama seperti di pedalaman-pedalaman Afrika, zaman sekarang itu mudah mendapatkan akses informasi. Walaupun mungkin bisa jadi ada mungkin 1-2 tempat di atas muka bumi ini yang benar-benar nggak bisa dapat akses informasi sama sekali, ya mereka dimaafkan. Jadi jangankan yang seperti itu, yang tidak menemukan guru saja sepertinya sudah langka zaman sekarang. Hampir di setiap tempat kita bisa mengakses informasi dan mendapatkan guru, kalau tidak bertemu langsung bisa daring. Begitu. Sehingga hampir mustahil ada orang yang tidak menemukan guru. Paling ketemu guru cuma belum terlalu mungkin gurunya, nah itu mungkin itu yang seperti itu ya. Jadi gurunya baru guru-guru tingkat dasar. Ya nggak apa-apa, yang penting ada guru. Maka nanti berarti dia masuknya dalam kategori belajar dan belum mampu untuk membenarkan bacaan. Ini musi ma'dzur. Orang yang tidak bagus baca Al-Qur'annya tapi dia dimaafkan. Dapat uzur. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang berdosa adalah yang tadi, yang tidak mau belajar, tidak peduli, ya. Atau misalnya dia sudah belajar, dia bisa memperbaiki bacaannya tapi nggak melakukan gitu. Nggak memperbaikinya. Malah dia tetap kukuh dengan bacaan yang salahnya. Dia tetap kukuh dengan gaya baca yang kelirunya. Ah, ngapain sih, capek lah belajar begini. Nah, yang seperti ini bisa termasuk berdosa. Ya, bisa termasuk berdosa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang berkaitan dengan tahsiniyah, maka itu sunnah, tidak sampai wajib. Hukum-hukum tajwid, idhar, idgham, iqlab itu tahsiniyah semuanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas? Alhamdulillah. Kita maju bait ke-67. Fannaqsu fi hadza ladat ta'ammuli aqbahu fil ma'na minal lahnil jali. Ini juga sebetulnya kontroversi kalimat beliau ini. Karena kata beliau katanya kekurangan fannaqsu fi hadza lada ta'amuli. Jadi kekurangan dalam masalah harokat ketika kita sedang membaca Al-Quran, akbah, lebih buruk daripada akbah fil makna. Jadi maknanya itu, maksudnya hakikatnya itu lebih buruk daripada lahan jali. Kenapa bisa begitu? Akbahu fil makna minal lahnil jali. Kok bisa? Kekurangan dalam harokat itu lebih buruk daripada lahan jali. Hakikatnya seperti itu kata beliau, fil makna itu maksudnya hakikatnya itu lebih buruk daripada lahan jali. Kok bisa? Kebayang nggak? Kekeliruan dalam kekurangan, bukan kekeliruan, kekurangan dalam menyempurnakan harokat, kata beliau hakikatnya lebih buruk daripada terjatuh pada kekeliruan lahan jali. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Nggak setuju. Apa alasannya? Setuju apa alasannya? Mesti dirinci ya. Mesti dirinci. Hal-hal seperti ini mesti dirinci. Apalagi kalau kita sumbernya matan. Harus lihat syarah dari para ulama. Beliau menjelaskan alasannya seperti bait berikutnya. Idh huwa taghyirun lidzatil harfi wa lahnu taghyirun lahu bil wasfi. Karena kata beliau, kekurangan dalam penyempurnaan an-naqs, ya istilahnya an-naqs ya, kekurangan dalam menyempurnakan harokat atau an-naqs itu ternyata kata beliau mengubah apa? Mengubah zat. Ini mengubah zat. Mengubah zat. Sedangkan lahan jali, al-lahnul jali itu mengubah sifat. Nah, berarti yang di sini beliau ingin sampaikan lahan jalinya lahan jali yang mana? Bukan lahan jali yang berhubungan dengan huruf, tapi lahan jali yang berhubungan dengan harokat. Jadi lahan jali di sini adalah lahan jali yang berhubungan dengan harokat. Dibatasi. Lahan jali ada yang berhubungan dengan huruf, ada yang berhubungan dengan harokat. Yang berhubungan dengan huruf, lahan jali itu apa saja?
mengubah huruf, menambah huruf, mengurangi huruf. Nah itu nggak masuk dalam bahasan ini. Nggak masuk dalam bahasan ini. Kenapa? Karena itu mengubah zat. Karena itu sama mengubah zat. Yang beliau ingin bahas adalah lahan jali dalam harokat. Lahan jali dalam harokat itu apa? Mengubah harokat aja kan intinya. Mengubah harokat aja kan. Jadi begini. Harokat itu adalah zat. Al-harakah. Al-harakah ini adalah zat. Ini adalah zat. Adapun fathah, kasroh, dan dhammah ini sifat. Sifat harokatnya. Harokahnya zat. Adapun harokat yang berbentuk fathah, suara kasroh, suara dhammah itu tidak masuk zat. Tapi dia sifat. Sifat fathah. Fathah itu berarti sifat dari salah satu sifat dari harokah. Kasroh itu salah satu sifat dari harokah. Dhammah itu salah satu sifat dari harokah. Begitu maksudnya. Kita pakai logikanya Al-Hatibi. Supaya kita paham alur berpikir beliau seperti apa. Ketika ada orang yang terjatuh pada lahan jali, maka bagaimana? Fathah jadi kasroh gitu kan ya? Atau kasroh jadi dhammah, atau dhammah jadi kasroh, atau bagaimana? Intinya berputar di sana. Maka beliau katakan itulah yang dimaksud perubahan sifat. Zatnya nggak berubah, masih harokat nggak berubah, cuma berubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Inilah hanjali. Na'budu dibaca na'buda. Ini dhammah kepada fathah. Bukan dari harokat kepada selain harokat begitu. Ya. Jadi zatnya masih ada, apa zatnya masih harokat. Orang baca na'budu masih pakai harokat, orang baca na'buda masih pakai harokat. Dan itu disebut lahan jali. Begitu. Akan tetapi kata beliau, seakan-akan ingin bilang sama kita, kalau ada orang yang tidak sempurna dalam fathah, kan sifat harokat itu ada 3. Fathah, yang inti ya, kasrah, dhammah. Ini harokat nih. Kalau misalnya ada orang membaca fathah nggak sempurna, jadinya apa? Misalnya aslinya A, dibaca nggak sempurna jadi apa? Jadi misalnya gitu. Jadi itu apa namanya? Hah? Itu apa namanya? Harokat yang lain bukan. Ya. Jadi dia benar-benar bukan harokat, sesuatu yang baru di luar harokat. Nah itu maksudnya. Ketika kita misalnya tidak sempurna pada fathah, akhirnya kita melahirkan sesuatu yang baru, zat baru. Yang suaranya harokat apa itu? Bukan harokat, karena harokat itu UIA, begitu maksudnya. Misalnya ada orang baca bismi, dibaca besme. Itu apa itu? Kasroh bukan, fathah bukan, dhammah bukan. Maka berarti zat baru. Bukan harokat, zat baru, begitu. Begitu juga dhammah. Kulluhum. Apa kulluhum? Ada enggak harokat Enggak ada. Maka berarti muncul apa? Zat baru. Maka kata beliau, kalau perubahan terhadap sifat harokat itulah hanjali dan buruk, berarti perubahan terhadap zat lebih buruk lagi. Itu logika beliau. Logika beliau seperti itu. Setuju nggak? Saya udah tahu ya. Gimana? Silakan. Kalau Ustadz sendiri gimana Ustadz? Saya nanya melalui tanya. Tanya dulu. Iya, ikut Ustadz aja. Jangan langsung ke saya aja. Yang lain dulu, ada punya pandangan? Saya ngasih tahu logika beliaunya dulu, alur logika beliaunya seperti itu. Setuju nggak kira-kira? Kalau demikian setuju tidak? Ya. Kalau saya pribadi, wallahu a'lam. Ya. Kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman belajar saya, berdasarkan kitab-kitab yang saya baca, maka tidak bisa dinilai lebih buruk daripada lahan jali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Apa alasannya? Alasannya bahwa
kekurang sempurnaan dalam mengucapkan harokat itu bahkan belum mengubah sifat. Jadi nggak bisa dikatakan lahir zat baru. Kenapa? Karena orang Arab ketika mendengar ada orang membaca fathah tidak sempurna, mereka tetap bilang itu fathah, cuma fathah yang tidak sempurna. Ketika ada orang membaca domah yang tidak sempurna, mereka tetap bilang domah, cuma domah yang tidak sempurna. Ketika ada orang baca kasroh yang tidak sempurna, maka orang-orang Arab tetap bilang itu kasroh, cuma kasroh yang tidak sempurna. Nah, pandangan Alamah At-Tibi justru itu, fathah yang tidak sempurna, kasroh tidak sempurna, domah tidak sempurna itu nggak ada di bahasa Arab, maka itu zat baru. Itu aja perbedaannya sebetulnya. Ya, maka apakah itu benar-benar zat baru di luar harokat, atau sebetulnya itu masih harokat tapi harokat yang tidak sempurna saja? Kalau saya pribadi, wallahu ta'ala a'lam, menilainya itu harokat yang tidak sempurna saja, sehingga tidak bisa dimaknai lebih buruk daripada lahan jali. Namun kalau efeknya lebih buruk dari lahan jali, bisa jadi. Maksud efeknya bagaimana? Dari sudut pandang penjagaan sebagian orang. Lahan jali itu kan lahan yang jelas. Orang-orang itu, orang-orang yang bisa bahasa Arab itu lebih waspada terhadap lahan jali. Kenapa? Karena lahan jali itu diketahui oleh banyak orang. Sehingga tidak mungkin ada orang yang baca fathah jadi dhammah, baca dhammah jadi kasrah. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah waspada, itu lahan jali. Nah, dari sisi kekurang sempurnaan pengucapan harokat, banyak orang yang kurang waspada. Mungkin di sini kalau misalnya keburukannya dari sudut pandang ini bisa jadi. Maksudnya adalah banyak orang yang kurang perhatian dalam memperhatikan kesempurnaan harokat. Sehingga kerusakannya sama tapi perhatiannya kurang. Bagaimana disebut kerusakannya sama? Misalnya ada orang baca B. B ini apa? Fathah yang kurang atau kasroh yang kurang? Kan gak jelas. B, nggak jelas di antara suara fathah dan kasroh, begitu. Maka bisa jadi dalam keadaan seperti ini sudah rusak dia, sudah lahan jali, dan orang-orang tidak sadar ketika membaca B, dibandingkan orang baca B menjadi busmillah, pasti sadar, ya kan? Kerusakannya sama, tapi tingkat kewaspadaannya rendah dalam masalah kesempurnaan harokat. Nah, kalau misalnya keburukannya lebih besar itu dari sudut pandang itu, saya masih setuju. Saya masih setuju. Jadi keburukannya dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang orang-orang kurang memperhatikan kesempurnaan harokat, sehingga banyak orang yang terjatuh pada lahan seperti ini, namun tidak mereka sadari. Begitu, wallahu a'lam. Demikian, ya. Jadi kalau dilihatnya dari sudut pandang lahir, kalau dimatankan lahir zat baru ya. Jadi cara pandang yang pertama tadi. Tapi kalau misalnya harus dikatakan langsung disebut lahir zat baru, sedangkan lahan jali hanya mengubah sifat, wallahu a'lam ya, saya pribadi agak kurang sepakat. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, bahwa keburukan, kekurang sempurnaan pengucapan harokat itu bisa jadi lebih besar, iya saya sepakat, tapi bukan dari sudut pandang tadi. Dari sudut pandang banyaknya orang-orang yang abai. Ya, begitu, banyaknya orang-orang yang mengabaikan itu. Abai, benar abai ya? Abai itu tidak peduli kan? Abai. Abai itu adalah tidak peduli, betul. Lalai, abai itu tidak peduli. Ya. Jadi banyak orang-orang yang abai terhadap permasalahan ini. Dan mereka itu nggak ngerasa salah, itu lebih parahnya itu. Padahal mereka terjatuh pada kekeliruan, tapi mereka tidak merasa salah. Seperti misalnya banyak orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca kasrah atau fathah? Itu kan bahaya. Bahayanya sama dengan lahan jali. Bahayanya sama dengan lahan jali, tapi dari si kewaspadaannya kurang. Karena menganggap masih kasroh. Nah itu bahaya lebih besar dari lahan jalinya di situ. Itu kalau menurut saya masih masuk. Kalau kita memandangnya dari sudut pandang itu, maka perkataan bahwa kekurang sempurnaan harokat lebih buruk daripada lahan jali masih bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ustaz, Iya. gimana kalau yang di Mesir itu pada kayak terdengar imalah kan Ustaz, termasuk yang ngajarnya juga itu menganggap benar loh Ustaz. Ya gini, yang namanya kesempurnaan harokat, huruf dan lain sebagainya, ya, kesempurnaan qiraah lah ya, yang namanya qiraah sahihah itu tidak dibatasi dengan batas-batas wilayah. Tidak bisa dibatasi dengan batas. Maksudnya begini,
Ada orang Syam, kebiasaan jimnya misalnya basah begitu kan ya. Syah gitu kan. Ada orang Mesir, sebagian orang Mesir fathahnya mirip imalah. Maka itu nggak bisa jadi standar. Kebiasaan sebuah daerah nggak bisa jadi standar. Kebiasaan orang Indonesia juga ada kan? Apa itu? Fathah tebalnya, monyong, mencucu kan? Yang nggak bisa jadi Iya. standar begitu. Loh terus kalau misalnya begitu kita standarnya gimana? Standarnya adalah standar yang memang para ulama sudah sepakat padanya. Mau orang Mesir standar begitu, orang Syam standarnya begitu, orang Indonesia standarnya begitu. Cari yang disepakati para ulama. Begitu. Ya. Cari yang disepakati para ulama. Jangan cari yang tidak disepakati para ulama. Kalau misalnya tidak disepakati para ulama, maka berarti bukan standar umum itu. Bisa jadi memang para ulama beda pendapat sehingga kita bisa memilih. Bisa jadi sebetulnya yang berbeda ini bisa jadi dua-duanya keliru. Kan kemungkinannya begitu ya. Bisa jadi salah satunya benar, tapi kita belum tahu mana yang benar sehingga kita bisa milih, atau bisa jadi duanya keliru. Kembali ke standar yang tepat seperti apa. Seperti misalnya, ketika kita mengatakan fathah. Ketika kita mengatakan fathah, maka standarnya adalah standar yang telah ditetapkan para ulama. Apa itu? Maka standar pertama, fathahnya adalah fathul mutawassit, misalnya gitu kan. Fathul mutawassit. Maka ini yang jadi standar dalam mengucapkan fathah Arab. Fathah yang pertengahan. Bagaimana fathah pertengahan? Imam Al-Jazari mengatakan, jangan sampai jadi fathus syadid. Jangan sampai jadi fathus syadid. Apa itu fathus syadid? Kata Imam Al-Jazari, fathah yang kalau mangapnya itu sampai pol. Nah itu namanya fathus syadid. Ya. Nah itu berarti mangap fol. Itu bukan fathah Arab. Atau kata beliau imalah, fathul mumal. Jadi di antara fathul syadid dan fathul mumal begitu. Ya kita sudah tahu imalah itu ada bagaimana suaranya maka di antara itu atau ya di antara taklil, maka di antara fathul syadid dan taklil itulah fathul mutawassit. Perkara nanti misalnya begini nih. Saya misalnya kasih nilai lah ya. Misalnya fathul syadid itu 100. Nah, itu fathah yang benar-benar fathah banget itu 100. Imalah itu misalnya 1. Yang pertengahan itu idealnya berapa? 50 berarti kan? Tapi kan kadang orang itu nggak sempurna. Maka saya yakin ada batas-batas yang masih dima'dzur, dimaafkan. Misalnya kalau ke atas bisa jadi sampai 70, begitu kan ya? Kalau ke bawah bisa jadi sampai 30. Nah berarti rentang ini masih bisa diamalkan. Begitu maksudnya. Jangan sampai kita mengamalkan yang lebih dari 70 diperkirakan, ini makanya fathah udah fathah syadid masuk ini nih. Oh ini udah masuk imalah benar-benar imalah, maka jangan diamalkan. Kalau sudah benar-benar mirip imalah, bahkan serupa, kalau sudah benar-benar mirip fathah syadid, bahkan sudah serupa, maka yang jangan diamalkan. Kurangi. Kalau sudah benar-benar ini mah udah kayaknya mangap banget nih, kurangi. Kalau misalnya udah ini kayaknya berlebihan nih, kurangi. Begitu. Adapun titik kesempurnaannya yang namanya qiraat yang kita amalkan sekarang itu memang ada unsur relatifnya. Karena pada akhirnya yang menjadi standar itu kan telinga guru. Namun telinga guru ini tidak bisa menjadi relatif murni, harus ada standarnya. Nah standar batasan di mana? Ya kalau kita lihat nilai kurang lebih di sini. Nggak boleh kita menentukan sesuatu yang kurang dari 30 atau lebih dari 70. Misalnya begitu pendekatannya. Seperti itu ya. Kurang lebih demikian. Analoginya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada guru yang menurut saya ini guru ini fathahnya di 60, ya nggak apa-apa berarti. Atau misalnya ada guru yang fathahnya di 40 atau bahkan di 30, maka ini masih aman, atau bahkan di 70, maka kita katakan itu masih aman. Walaupun kalau misalnya kita dengar yang 70 sama yang 30 jelas beda, karena rentangnya jauh. Cuma masih dianggap aman. Begitu kurang lebih. Jadi kalau ada perbedaan, bisa jadi perbedaannya itu perbedaan yang masih dalam rentang yang diperbolehkan. Demikian pula kalau kita berbicara misalnya huruf tebal, huruf tafkhim, misalnya begitu. Katakanlah tafkhim itu 100 ya. Tapi kan kadang ada orang nggak menyempurnakan tafkhim di 80, bisa jadi ini masih dimaafkan. Walaupun kalau kita dengar 100 dengan 80 kadang berbeda. Begitu kan? Bahkan ada sebagian orang yang penting itu jangan tipis. Kalau tipis itu 1, maka berarti dia sudah di 50 saja sudah tebal gitu kan. Kalau dibandingin 1 kan begitu. Maka yang penting tafkhim. Kalau misalnya ada orang baca nggak tafkhim atau terdengarnya kok ini mah nggak ada tafkhim-tafkhimnya, maka itu jangan diamalkan.
Misalnya ada orang ucapkan huruf ro-nya ra, itu jelas. Para ulama sepakat saya yakin itu bukan tafkhim. Misalnya begitu. Tapi tafkhimnya segimana? Apakah tafkhim ro itu cukup di 50 misalnya? Misalnya katakanlah ro, atau di 80 ro, atau misalnya di 100 ro. Kadang ada perbedaan. Tapi para ulama sepakat akan tafkhimnya. Begitu. Jadi kalau konteksnya belajar seperti itu. Kita lihat standar guru-guru kita yang sesuai dengan kaidah, masih sejalan, masih lurus dengan kaidah, kita amalkan. Yang tidak sejalan dengan kaidah, maka jangan diamalkan. Boleh berdiskusi nggak dengan guru kita? Boleh, kalau kita punya hujah. Kalau nggak punya hujah, ya biarkan saja. Yang penting jangan amalkan pendapat siapapun itu yang jelas-jelas bertentangan dengan kaidah. Kita misalnya dengar nih, ada sebagian orang baca fatahahnya itu beneran imalah. Ya jangan diamalin walaupun dia adalah qori yang paling terkenal. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas bertentangan dengan kaidah. Makanya di antara sebagian guru kami, ya, ketika ada orang yang mengajarkan fathah, itu jangan cuma fathah yang diajarin, tapi dia harus bisa mencontohkan mana fathah syadid, mana fathah tafkhim, mana fathah mumalah, mana taklil. Supaya apa? Supaya jelas. Jangan sampai dia ngajarin fathahnya fathah mutawasid, katanya padahal taklil. Sehingga ketika dia baca taklil itu bingung. Taklilnya kayak gimana? Atau malah sama dengan taklil nantinya. Begitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana taklil. Kalau misalnya ada orang baca, kok kayak taklil ya? Maka kita tanya, kalau taklil kayak gimana? Kalau misalnya dia punya cara baca yang lain, memang bukan taklil. Berarti tadi memang bukan taklil, cuma mirip taklil doang. Berarti fathahnya sudah mirip taklil, tapi belum taklil. Kenapa? Karena dia cara taklilnya ada lagi, bukan yang itu begitu. Tapi kalau kita ragu, jangan diamalin. Naikin sedikit. Dan itu biasanya masalah-masalah yang keluar dari kaidah atau misalnya secara praktek itu jauh dari kaidah, itu biasanya lahir dari kebiasaan adat istiadat masing-masing dari guru yang masih terbawa. Kadang ada orang Indonesia kan masih terbawa apanya gitu, sengaunya. Orang Sunda lagi ngajar terbawa sengaunya begitu kan. Begitu biasanya. Kadang murid-muridnya mengira itu standarnya. Ini gurunya masih terbawa sering ngomong imalah. Kadang murid-muridnya mengira itu standarnya. Misalnya apalagi ada sebagian orang baca jimnya becek itu ja itu. Jim dengan shin ja. Orang-orang atau murid-muridnya mengira itu standarnya. Biasanya begitu biasanya. Makanya antara riwayat talaqi dengan pemahaman teori dari kitab itu harus berjalan beriringan. Supaya kita bisa menilai mana yang benar-benar ini adalah standar tajwid, mana yang ini sekadar pengaruh dari kebiasaan mereka. Seperti misalnya sebagian orang-orang Yaman, mohon maaf, sering baca qafnya pakai G, mustaqim, makanya ini gak bisa dibenarkan. Mustaqim, gak bisa dibenarkan. Tapi kan kebiasaan orang Yaman ya, kebiasaan gak bisa distandar. Ntar orang Mesir, jimnya jadi G. Ntar orang Syam, jimnya jadi shin, jam. Nggak benar kalau misalnya standarnya seperti itu, kemudian kita benarkan. Harus ada didukung oleh diroyah, didukung oleh teori-teori atau kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kalau ada kaidahnya seperti dhad yang kita amalkan sekarang misalnya, ini kan dhad yang kita amalkan sekarang kan nggak sesuai dengan teori sebenarnya ya. Dhad itu kan rikhwah. Yang kita amalkan kebanyakan ya minimal mirip syiddah walaupun bukan syiddah murni. Minimal mirip syiddah walaupun bukan syiddah murni. Tapi kan ada teorinya ternyata. Dari si makhraj pun ada perbedaan pendapat, ya kan? Ada teorinya lah intinya. Dari sisi sifat sudah diriwayatkan oleh para ulama, memang ada yang mengamalkan syiddah, sehingga ada teorinya walaupun kita mengamalkan syiddah. Tapi kalau huruf yang lain kan gak ada. Misalnya mengucapkan huruf apa? Huruf to yang hams. Ini kan gak ada kaidahnya. Ada sebenarnya baca huruf to hams kan? To. Diamalin gak? Ya jangan diamalin. Qaf yang hams. Ko. Jangan diamalin. Jelas-jelas bertentangan kaidah. Begitu maksudnya. Jadi segala sesuatu yang telah jelas bertentangan kaidah jangan diamalkan walaupun datang dari para ulama besar. Karena ulama bisa keliru, ulama bisa lupa, ulama bisa salah. Adapun kaidah yang telah disepakati para ulama nggak mungkin berubah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk dot yang tersidahkan itu kita maklumkan saja Ustaz. Maklum. Emangnya siapa sekarang dot yang baca dot rikhwah sempurna? Ada nggak? Susah. Nggak ada. Ya sudah. Dapat dikatakan ini bisa atau boleh kita katakan ini punah ini. Walaupun ada sih sebagian kecil ulama masih ada. Sebagian kecil ulama masih ada yang mengamalkan. Adapun umumnya ulama udah nggak ada yang ngamalin dhad rikhwah. Rata-rata waladdo begitu kan. Waladdo itu rata-rata begitu.
Maka dimaklumi. Kenapa dimaklumi? Pertama secara riwayat ada, kedua secara teori pun ada. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau secara teori ini nggak bisa dijelaskan atau kok malah bertentangan, prakteknya begini, teorinya begitu padahal, jangan diamalin kalau seperti itu. Ya, katanya fathah pertengahan, tapi kok imalah prakteknya, jangan diamalin kalau udah jelas-jelas itu imalah. Baik, tapi kalau cuma masa kayaknya mirip imalah, nah kalau masih mirip-mirip begitu mah dimaklumi ya. Kalau benar-benar belum sampai jatuh pada imalah, bisa jadi tadi standar fathah mutawasitnya memang agak rendah dibandingkan yang lain. Begitu wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kasih Ustadz, jadi tergambar gitu. Oh ya, nggak imalah-imalah banget lah Ustadz persentasenya tadi yang Ustadz kasih gambaran persentasenya berapa persennya. Itu kalau masih analogi aja ya, persentase itu nggak angka pasti ya, itu analogi saya aja. Ya, tapi kan sudah tergambar Ustadz, bahwa kita nggak terlalu ekstrim banget ya, jadinya. Betul, gitu. Betul, jangan terlalu ekstrim. Iya, syukran ya Ustadz. Afwan. Baik. Kemudian Alamah Hatibi di bait ke-69 mengatakan fakullu harfi ruddahu li aslihi wantiq bihi mukammalan bikullihi. Ini dua poin yang sangat penting, bahwa di antara ciri kesempurnaan pengucapan huruf, kalau tadi kita ngomongin harokat, ini kesempurnaan huruf. Karena dalam bahasa Arab harokat itu bukan huruf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama huruf vokal, huruf konsonan. Maka ternyata beliau minimal punya dua. Yang pertama adalah mengembalikan pada asalnya. Apa itu asalnya? Mengembalikan pada asalnya. Maksudnya apa? Makhraj. Maksudnya adalah makhraj. Kemudian wantiq bihi mukamalan bikullihi. Maka wajib menyempurnakan sempurna seluruhnya. Apa seluruhnya di sini? Sifat-sifatnya. Maka wajib mengamalkan seluruh sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pengucapan huruf yang paling sempurna, yang pertama adalah tepat makhrajnya, yang kedua adalah sempurna sifatnya. Sebetulnya udah sederhana. Huruf itu sederhana. Tepat makhrajnya, sempurna sifatnya. Mukammalan bikullihi maksudnya adalah sempurna, menyempurnakan sifat-sifatnya. Baik sifat-sifatnya yang lazimah ataupun sifat-sifatnya yang aridah. Maka mau tidak mau berarti suka tidak suka kita harus belajar makharijul huruf dengan benar. Cuma memang sayangnya di sini nggak dijelasin. Seakan-akan beliau meninggalkannya itu karena orang-orang udah pada paham kayaknya kalau teori. Mungkin di zaman beliau begitu. Bisa jadi. Maka tinggal amalkanlah teorinya dengan benar. Dan itu juga rata-rata kita sudah paham. Teori-teori makhraj, teori sifat itu rata-rata sudah paham. Cuma memang yang sering tidak dipahami itu prakteknya kayak gimana. Terutama ketika kita bahas sifat. Nah ini banyak orang yang belajar sifat tapi nggak paham prakteknya kayak gimana. Yang sederhana yang sering saya sampaikan itu ya. Masalah hams dengan jahar. Sifat hams, sifat jahar. Ini masih banyak orang yang nggak paham prakteknya kayak gimana begitu. Bahkan pengajar Al-Quran sekalipun masih ada yang keliru dalam mempraktekannya. Saya pernah negur itu salah satu konten kreator di Instagram. Dia membedakan antara tha dengan zal. Apa perbedaan tha dengan zal kata beliau? Perbedaannya tha hams gitu kan ya. Zal jahar, betul sampai sini betul. Terus beliau nyontohin tha itu hams, udaranya udaranya berhembus deras. Maka beliau mencontohkannya begini, tha. Aduh, dunia internet itu Instagram. Memang banyak itu Ustaz. Ya, jadi murid-murid betul. Dan itu banyak pengikutnya, masalahnya followersnya banyak. Zal bagaimana? Zal itu jahar, maka bagaimana huruf jahar diucapkan? Za ditahan-tahan. Gak begitu konsepnya. Maka saya tegur dia langsung lewat inbox. Ustaz, afwan, antum keliru. Pertama antum keliru menyebutkan nama huruf. Ini bukan huruf tha dan huruf za, tapi huruf tha dan huruf zal kata saya. Itu pertama. Yang kedua, maksud hams jahar itu ketika sukun, bukan ketika berharokat kata saya. Intinya ketika sukun. Dan yang paling penting bukan cuma masalah udara, tapi masalah pita suara kata saya begitu. Begitu. Nah ini banyak yang nggak paham. Terus hams jahar itu kayak gimana? Begini, hams itu huruf-huruf ya. Hams itu huruf-huruf yang pita suara tidak bergetar ketika diucapkan. Tidak bergetar. Efeknya udara deras, berhembus deras. Udara berhembus deras, ini efeknya.
Sedangkan jahar adalah huruf-huruf yang pita suara bergetar. Ihtizaz ya Suara Ustaz. bergetar. Naam. Al-ihtizaz fi lautari sautiyah. Pita suara bergetar sehingga udara tidak berhembus deras. Bukan tidak berhembus sama sekali, ini juga keliru. Udara tidak berhembus deras. Berarti ada enggak? Ada. Jangan sampai mengira huruf-huruf jahar itu enggak ada udaranya. Sampai-sampai di telapak tangan sampai enggak ada angin sama sekali, itu baru jaharnya benar katanya. Ini keliru. Sampai kapan juga huruf-huruf rikhwah itu pasti ada udaranya. Semua huruf rikhwah pasti ada udaranya. Zai, dzal, ghain, dha. Ya, pasti ada udaranya. Cuma enggak sederas huruf-huruf yang hams. Begitu. Maka bagaimana cara kemudian mengecek apakah huruf itu jahar atau hams? Yang paling utama cek di pita suara di sini. Apakah pita suara bergetar atau tidak? Kalau huruf hams misalnya sin, nggak ada getaran kan di sini kan? Makanya udara berembus deras. Keras anginnya. Sedangkan huruf zai yang makhrajnya sama dengan sin, pita suara bergetar. Ada udara nggak? Ada, cuma nggak sederas sin. Ciri yang lain apa? Ciri yang lain adalah adanya suara, adanya voice. Ada bunyi. Sedangkan sin nggak ada suara. Suara dari pita suara yang jadi kalau sin itu seperti bisikan saja. Makanya huruf hams itu seperti huruf yang berbisik ya. Hams itu kan bisikan artinya secara bahasa. Sa, ha, ah, sh, bisikan. Semuanya seperti bisikan. Ya. Makanya kita kalau berbisik suara jadi hams semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hams semua tuh. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran jangan berbisik, jadi hams semua nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berbisik, hams semua. Pita suara gak akan bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gak akan bergetar pita suara. Lo berarti kalau misalnya baca di dalam salat bagaimana? Ya jahrnya dijaharkan lah. Cuma bacanya pelan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan berbisik, ya, karena berbisik jadi hams semua nanti. Begitu, ya. Jadi ketika kita mencontohkan hams dan jahar, konsonannya karena semua huruf hijaiyah itu intinya di konsonannya ketika ngomongin sifat, kecuali sifat tafkhim tarkik yang justru ketika fathah mereka berada dalam keadaan paling tinggi. Demikian pula nanti ketika berbicara syiddah dan rekhwah, berbicara huruf-huruf yang lain, sofirnya, qalqalahnya itu tampaknya itu memang ketika sukun, bukan ketika berharokat. Gunnah juga sama. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ini bagian dari mukammalan bikulli. Gimana Ustaz? Silakan. Iya, jadi intinya kan kalau walaupun huruf tersebut hams ketika berharokat kan dia jadi jahar juga kan Ustaz karena bergetar. Apakah kan? huruf hams ketika berharokat jadi jahar? Ini mindset nih masalahnya nih. Persoalan Awalnya mindset. saja yang hamsnya kan Ustaz. Betul. Ketika kita berbicara misalnya huruf sin, fathah, maka di sini kan kalau kita analogikan pakai bahasa Indonesia kan ada dua huruf ya. Huruf konsonan S dan vokal A. Nah, harokat ini vokal A. Begitu. Terus yang hams itu yang mana? Konsonan S. Ini yang hams. Begitu. A ini harokat. A itu harokat. Punya makhraj sendiri. Punya sifat sendiri. Di mana makhraj dan sifatnya harokat? Sama dengan alif. Makhraj dan sifatnya harokat sama dengan alif. Apa sifatnya alif? Jahar, rakhawah. Maka saat kita mengucapkan sin fathah A, mana yang hamsnya ya esnya saja. A-nya ya enggak, A-nya punya sifat alif. A, sa, jangan sa. Iya Ustaz, Itu keliru. Karena itu. Begitu masa begitu ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara nggak memahami konsep harokat dengan benar. Begitu ya. Tapi banyak banget Ustadz yang nganggap kalau misalnya kasih tahu ya. Kalau masih banyak yang seperti itu kasih tahu, kasihan. Sampai kapan begitu?
Begitu. Jadi pada heran, kok nggak hapsnya mana Ustazah katanya. Kaf misalnya yang paling sering ya. Yang paling sering Iya. mana hapsnya? Ya nya saja di awal ka. Pas udah harokat a-nya ya sama dengan alif. A-nya sama dengan alif. Ka. Kok nggak ka? Ngapain masalahnya digituin? Tatawafa. Ya. Kayaknya menyebar banget ilmu yang ini Ustadz yang melencengin. Betul. Ya? Gitu. Jadi banyak yang tidak paham hakikat dari sifat huruf, hakikat dari harokat dan huruf, sehingga mereka tidak memahami konsep tersebut. Makanya saya sendiri lebih aman pakai konsep konsonan vokal untuk mengajarkan. Itu biasa lebih masuk buat orang Indonesia, karena orang Indonesia paham. Terima ya Ustadz ya. Karena orang Indonesia paham. Oh iya, konsonan ini vokal. Nah, ketika kita berbicara sifat huruf sin, ya konsonan S-nya. Ketika kita berbicara sifat kaf, berarti konsonan ek-nya. A-nya udah nggak ada. A-nya berarti sifatnya sifat apa? Sifat fathah, sifat alif, makhrajnya alif. Begitu. Iya deh, nanti Seperti izin copy paste yang Ustadz jelaskan. Silakan. Termasuk misalnya ketika berbicara misal gunnah ya, nun fathah. Maka pakai konsep ini lebih enak. Nun fathah. Ini kan nun dan mim fathah ya, nun dan mim fathah. Ini kan kalau dalam bahasa Indonesia konsonan en ditambah vokal a, begitu kan. Terus gunahnya di mana? Ya bukan di a-nya gunahnya, di konsonan en-nya. Inilah huruf nun. Adapun a-nya ini fathah, punya makhraj dan sifat sendiri. Berarti ada gunahnya enggak? Ya ada, di en-nya sebentar. Nah, adapun a-nya udah enggak ada gunahnya. Nah, tapi kebanyakan yang dipahami selamanya gunah kan Ustaz. Kadang-kadang bacanya na, atau misalnya di al-alamin itu paling sering. Al-alamin. Kenapa? Mimnya gunah, nunnya gunah, maka mereka ijtihad, berarti ya-nya gunah. Min gitu. Itu ijtihad. Enggak, justru ya-nya punya sifat sendiri, punya makhraj sendiri. Di sini mad, maka berarti sama dengan makhrajnya alif atau ya mad, begitu. Sifatnya sifat yang sama. Al-alamin. Jangan dibaca al-alamin. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Juga ain ya, paling sering juga ain. Kan harus di makhrajnya. Di makhrajnya itu konsonannya. Kalau sudah fathah, maka ini makhrajnya makhraj fathah. Sifatnya sifat fathah. Berarti konsonan ain sebentar saja. Jangan ditahan. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Ada yang tanyakan kembali, dipersilahkan. Fakullu harfin ruddahu li aslihi wantiq bihi mukammalan bikullihi. Maka pelajari, pahami baik-baik teorinya, kemudian talaqikan dengan para ulama yang mutqin. Seperti itu. Berikutnya, Alamah At-Tibi melanjutkan perkataannya dengan persoalan memperjelas huruf-huruf sukun. Jangan sampai dibuat jadi mirip berharokat atau malah berharokat. Bait ke-70. Wa haqiqis sukuna fi masukina. Maka tahqiqkanlah huruf-huruf yang memang sukun. Ditahqiq itu apa artinya? Direalisasikan dengan benar. Realisasikan dengan benar. Dengan baik dan benar lah. Ya. Supaya sempurna maknanya. Itu maksud ditahqiq. Maka tahqiqkanlah sukun pada huruf-huruf yang sedang sukun. Wala tuharrikhu ka'an'amta ihdina. Maka jangan sampai huruf yang sukun jadi berharokat seperti apa? An'amta. Jangan sampai baca an'amata. Nah begitu. An'amta. An'amta. Maka yang sukun harus bisa dibaca sukun. Yang harokat dibaca harokat. Berarti ini ngomongin apa? Ngomongin izhar huruf-huruf sukun. An'amta atau ihdina. Jangan sampai dibaca ihdina. Atau misalnya paling sering apa? Alhamdu. Ya, itu paling sering tuh. Makanya di sini dicontohkan beberapa contoh lain. Wahakadzal maghdubi al-maghdubi. Mana yang paling sering? Lam dengan ghain. Al-magha. Itu kan sudah hampir mengubah jadi harokat. Al-maghdubi. Demikian pula dhallalna. Ya, dhallalna. Jangan dibaca dhallalna atau malah diidghamin dhallanna wa nahwihi dan selainnya. Wallamu adhiranna. Dan huruf lam jangan lupa diizharkan.
Huruf lam jangan lupa diidharkan. Bagaimana cara mengidharkan huruf lam? Yang pertama, sentuhkan makhrajnya secara sempurna. Makhrajnya secara sempurna. Ujung lidah, ujung tepi lidah. Enggak perlu banyak-banyak sisiknya ya, sedikit saja. Ujungnya saja boleh. Kemudian yang kedua, jangan langsung dilepas. Ketika sukun jangan langsung dilepas. Kenapa? Karena langsung dilepas itu mantul. Nah, jangan langsung dilepas. Tapi tahan. Sampai kapan ditahannya? Sampai mengucapkan huruf berikutnya. Al-ha. Jangan dibaca al-ha. Alhamdu. Tapi juga bukan berarti dipanjangkan, jangan dipanjangkan. Karena ada sebagian orang jangan dilepas malah dipanjangkan. Alhamdulillah itu. Enggak, jangan dipanjangkan. Bukan dipanjangkan jadi alhamdu, enggak. Alhamdu satu harakat saja. Alhamdulillah. Tasydid juga sama. Lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang keempat, jangan kerongga hidung. Karena ada sebagian orang mengucapkan lam itu kerongga hidung. Contoh, Allah, kul, billah, itu kerongga hidung. Bukan cuma lam, sebenarnya banyak ya. Bukan cuma lam, dzal, ain, itu banyak. Tidak tepat. Billahi, jangan dibaca billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Di antara lam yang juga sering keliru, yang sering saya dengar itu menebalkan, nekannya kuat-kuat. Qul itu sering dengerin. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas, itu keliru. Jangan dibaca kul, tapi kul. Jadi jangan ditekan kuat-kuat, jangan dibaca kul, ya, tapi ucapkan hanya ujung tepi lidahnya. Ujung tepi lidah. Tipis sekali. Jangan ditekan kuat-kuat, begitu. Kemudian kalau lam tebal, maka yang sering keliru itu biasanya adalah cadel ya. Allah, atau pakai W, itu yang paling sering orang awam. Allahu Akbar. Atau saya juga pernah menemukan kasus lam tebal itu jadi hams. Karena enggak digetarkin. Apanya? Pita suaranya. Pas tebal. Allah. Nah itu Allah. Karena pita suara bergetar. Allahu Akbar. Semakin bergetar pita suara, maka semakin minim udara. Semakin lemah pita suara, maka semakin deras udara. Begitu ininya. Perbandingannya. Semakin bergetar pita suara, maka semakin minim hembusan napas. Semakin lemah getaran pada pita suara, maka semakin kuat hembusan napas. Jadi kalau misalnya kita lagi talaki, kemudian dikoreksi oleh syekhnya, kurang jahar, maka berarti kuatkan pita suaranya. Bukan kuatkan makhraj. Kadang-kadang ada orang malah dikuatin makhrajnya. Misalnya ada orang baca allazi, kurang jahar, malah allazi, bukan kurang makhraj. Jadi bedakan kalau mana yang kurang jahar, mana yang kurang makhraj. Kurang makhraj itu misalnya allazi, itu kurang makhraj, kurang nyentuh. Allazi, jangan sampai kurang jahar ditambah makhraj. Allazi, enggak begitu. Enggak akan berubah, hams tetap hams. Seperti itu. Ini berkaitan dengan pengucapan huruf-huruf yang sukun. An'amta ihdina al-maghdub. Tentu saja di sini al-maghdub juga di ghain, jangan sampai berlebihan mengucapkan huruf tebalnya. Gha, ghi, hu,
bal. Sama di kha, khi, hu, bal. Sama di qaf, qa, ti, ku, baqa. Begitu. Jangan sampai dibaca bagaimana berlebihan. Hu, li, hu, bal. Hu, khi, hu, bal. Atau ku, ti, ku, baqa. Qalqalah di qaf. Ini juga sering banyak orang yang baca terlalu tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak, falaq. Lepas aja. Falaq. Jangan kuat-kuat falaq. Enggak. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Begitu. Jangan kuat-kuat. Hasada, khalaqa, apalagi kalau tasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Enggak perlu. Wa tab. Wa tab. Enggak perlu. Wa tab. Enggak perlu begitu. Dzalikal yaumul haqq. Enggak perlu. Yaumul haqq. Enggak perlu begitu. Demikian. Dhallalna, jangan sampai diidghamkan. Dhallanna. Harus diizharkan. Jadi lam itu hukum asalnya izhar. Lam itu hukum asalnya izhar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini ditanyakan. Sudah masuk bab baru, bab tanwin. Boleh ulang tadi Ustaz? Gimana? Ya, boleh ulang Ustaz. Semakin minim udara maka semakin apa tadi Ustaz? Kaitan antara pita suara dengan hembusan napas atau udara ya. Maka semakin tinggi pita suara itu semakin tidak berhembus napas. Semakin rendah pita suara, maka semakin berhembus napas. Semakin tidak bergetar. Semakin bergetar, semakin tidak berhembus napas. Jadi perbandingan terbalik. Semakin bergetar pita suara, maka semakin tidak berhembus napas. Berarti kalau kita pengen hembuskan napas, jangan getarkan pita suara. Kalau kita pengen getarkan pita suara, jangan hembuskan napas. Atau bukan, lebih tepatnya, kalau kita masih menghembuskan napas, berarti getarannya masih kurang. Begitu. Pertanyaannya, bagaimana cara menggetarkan pita suara? Ini banyak yang bingung. Ustaz, gimana sih menggetarkan pita suara? Oh, gampang. Menggetarkan pita suara itu persis saat kita mengucapkan huruf vokal apapun. Persis saat kita mengucapkan huruf vokal apapun. Misalnya A, itulah getaran pita suara. A, I, U, E, O. Itulah getaran pita suara. Berarti saat kita mengucapkan huruf-huruf jahar, seakan-akan ada suara vokalnya begitu. Gampangnya begitulah mindsetnya. Misalnya zal, maka berarti A dulu deh mulainya. Kemudian masukin huruf dalnya. Cuma A-nya tetap ada di sini. Di tenggorokan A-nya jangan hilang. Gitu maksudnya. Beda misalnya sama ketemu tha. Hilang suara A di tenggorokannya. If, uth. Kalau ketemu dal nggak hilang suara di tenggorokannya. A-nya masih ada di tenggorokan. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara melatih huruf-huruf jahar dan hams. Wallahu a'lam. Saya nggak tambah dulu materinya karena itu masuk bab tanwin dan agak panjang pembahasannya. Sampai di sini dulu. Dipersilahkan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Silakan. Berkaitan dengan persoalan kesempurnaan pengucapan harokat dan huruf-huruf yang sukun. Berarti ini sudah mencakup bagaimana cara mengucapkan vokal, bagaimana cara mengucapkan konsonan. Ya, begitu. Cuma memang beliau tidak menjelaskan dengan detail teori konsonannya. Berarti di mana belajarnya? Di Jazariyah ataupun di kitab-kitab yang lain.
Demikian. Ya memang saling melengkapi satu dengan yang lain ya kitab-kitab itu. Banyak yang kita dapatkan di sini yang tidak ada di Jazariyah, Tuhfatul Atfal dan sebagainya. Sebagaimana juga kitab-kitab yang lain menyempurnakan kitab Al-Mufid. Baik, apabila demikian tidak ada yang akan kembali, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika lama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa nasallahu khairan barakallahu fiik.